87 Gajah Laut. Flashback on. Kau yakin ingin menemuinya, sayang? Ucap Elvano kepada istri tengilnya itu. Ya, Habi, ayolah, aku tahu Daddy Matthew si kakek lampir itu dia orang baik. Dari matanya aku melihat dia begitu merindukanmu, sayang. Ada ketulusan setiap kali dia menatapmu. Ucap Raina terlihat dewasa. Dia tidak merindukanku, dan aku tidak akan pernah menganggap dirinya ada. Sampai dia tidak menemukan bahwa dia tidak terlibat atas pembunuhan Mami, aku takkan pernah memaafkannya. Ucap Elvano sedikit kesal. Hei Tuan Gabriel, kadalair paling emosian. Aku tahu kau begitu mencintai Mami Daina, tapi kau harus membuka mata, melihat semua dari segala sisi, sayang. Sudahlah, aku malas membahas dia. Ucap Elvano kini menatap wajah istrinya. Ditatap seperti itu membuat Raina selalu salah tingkah. Meskipun sudah menjadi suami istri, bagi Raina setiap hari dia akan selalu jatuh cinta dengan sosok yang kini selalu meratukannya. Elvano memeluk tubuh mungil istrinya itu, menciumi ceruk leher istrinya. Sayang, tidak bisakah kau sabar sebentar? Lihat, ada dua manusia tak punya pasangan di depan. Goda Raina kepada Hendra dan Lilian. Biarkan saja, mereka tak melihat apa-apa. Ucap Elvano dengan datar. Tak melihat apaan? Jelas-jelas mereka ada di belakang, dan kami punya mata, bos. Cetus Hendra. Kau mengatakan apa? Ucap Elvano kepada Hendra. Tidak, tuan yang berbicara itu Lilian. Balas Hendra kini tak berani berbicara jika sudah melihat tatapan mata Elvano. What? Tidak, aku tidak berbicara apa-apa, tuan. Dan kau bekicot tua, mengapa kau menuduhku sialan? Pekik Lilian memukul lengan kekar Hendra. Mengapa kalian selalu bertengkar? Mau aku nikahkahkan kalian? Cetus Raina. Iya, nyonya, nikahkan saja, ucap Hendra. Tidak, aku tidak ingin. Teriak Lilian. Kau harus mau. Ucap Hendra. No more. Aku tidak mau menikah denganmu. Harus. Tidak. Elvano yang melihat pertengkaran itu kini memandang malas ke arah asistennya itu. DMM. Pekik Elvano, seketika keadaan dalam mobil itu hening. Hahaha, diamkan kalian. Ledek Raina. Habi, mereka lucu ya. Aku jadi ingat saat kau memaksaku menikahimu, haha. Kekeh Raina kepada suaminya itu. Dia, bekicot. Kita ke toko roti dulu, aku ingin membeli roti untuk kakek lampir itu. Ucap Raina kepada Hendra. Siap, nyonya. Ucap Hendra kini. Percayalah, hanya Raina yang mampu membuat semua berkata iya, termasuk Elvano. Namun ada momen tertentu Raina akan menuruti apa yang diminta oleh suaminya. Kini mereka telah memasuki toko roti dan membeli beberapa roti. Bukan hanya untuk Matthew tapi juga untuk Raina. Jika Raina si doyan makan, maka jangan lupakan besti terbaiknya Hendra yang juga doyan makan. Nyonya, strawberry cake, itu sepertinya lezat. Bisik Hendra kepada Raina yang sedang memperhatikan kue-kue dari etalase kaca yang banyak di dalamnya kue berjejer. Kau betul, pesankan 3. Ucap Raina. Jangan 3, beli 5 saja ya, nyonya. Ucap Hendra kepada Raina. Haha, kau betul, jangan lupa cheesecake, blueberry cheesecake, and dicoco brown cakenya. Ucap Raina kepada Hendra. Oke, nyonya, siap. Tapi, ada yang kurang, bos. Vanilla cake, don't forget, nyonya. Ucap Hendra kepada Raina. OMG, aku hampir lupa besti. Kau memang partner makan yang hebat. Seterusnya, jika itu tentang makanan, aku akan mengajakmu bekicot. Ucap Raina berbinar. Hahaha, siap besti, nyonya monyet. Smoothie strawberry full cream akan melengkapi cemilanmu hari ini. Ucap Hendra dengan mode absurdnya. Aksi kedua manusia ini dilihat oleh Elvano dan Lilian.
Nyonya, kau tidak takut gendut? Ucap Lilian dengan pandangan kagetnya, kala melihat pesanan kedua manusia itu semua serba manis. Apa itu gendut? Aku tak peduli dengan kata itu. Kau tidak pernah lihat lucuan pendek atau jerapah? Dan yang aku tahu makan, makan dan makan. Ucap Raina terkekeh sambil memperhatikan kue-kue cantik yang menggugah selera. Mendapat jawaban singkat jelas dan padat itu membuat Lilian terdiam dan tak berkutik. Saat semua sudah beres, kini mobil itu telah sampai di basement parkiran rumah sakit. Kau yakin, sayang? Ucap Elvano kembali berbicara kepada Raina. Sayang, ini kesekian kalinya kau bertanya, aku pergi dulu. Ucap Raina mencium kedua pipis suaminya dan terakhir bibir suaminya. Sedangkan Elvano melanjutkan perjalanan menuju kantor dengan bodyguard yang lain. Kini Raina, Lilian, Hendra dan beberapa pengawal berjalan menuju ruangan tempat Matthew dirawat. Nyonya, aku izin ke toilet. Kalian akan dikawal oleh para pengawal, aku hanya sebentar. Ucap Hendra kepada Raina. Pergilah. Berikan pada Lilian bungkusan itu. Ujar Raina kepada Hendra. Sampai di depan pintu ruangan Matthew. Nyonya? Ucap pengawal yang berjaga. Ada siapa di dalam? Ucap Rania kepada pengawalnya itu. Laura, Nyonya. Ucap pengawal itu. Ikan sapu-sapu. Kini Raina dan Lilian mendengar percekcokan antara Laura dan Matthew. Sampai pada titik Matthew berteriak. Lilian ingin masuk namun tangannya ditahan oleh Raina. Nyonya, Tuan berteriak. Ucap Lilian. Diamlah, aku ingin dengar apa itu sandiwara atau tidak. Ucap Raina dengan tegas. Kali ini ekspresi wajah Raina sangat mengimbangi aura suaminya ketika sedang mengamati sesuatu. Bahkan para pengawal yang ingin melihat tuan mereka, ditahan oleh Raina hanya dengan tatapannya membuat para pengawal tidak berkutik. Setelah mendengar semua ucapannya, barulah Raina meminta Lilian untuk menendang keras pintu itu. Meskipun tubuh Lilian mungil, tapi kekuatan dari bela dirinya tak bisa disepelekan. Flashback off. Laura ingin melemparkan sesuatu ke arah Lilian yang menghinanya dengan kepolosan tingkat lemotnya. Namun, Raina dengan cepat menarik rambut Laura. Kik! Teriak Laura saat rambutnya ditarik oleh Raina. Au! Apa yang ingin kau lempar itu, ha? Kau tak pernah bosan ya membuat masalah? Teriak Raina, sambil mencengkeram erat rambut itu dan menggulungnya pada genggaman tangannya. Lepaskan, sialan! Shit! Lepas! Teriak Laura sambil tangannya memegang tangan Raina, bahkan kuku-kukunya kini menusuk tangan lentik Raina sehingga ada bekas cakar dari ikan sapu-sapu itu dan darah segar keluar dari permukaan kulit mulus itu. Alah! Ucap Raina saat tangannya terasa perih sehingga dia melepaskan cengkeraman tangan dari rambut Laura. Merasa rambutnya dilepas, kini Laura membenarkan sedikit rambutnya yang berantakan. Melihat Raina yang fokus dengan tangannya, mata Laura menuju pada bagian perut Raina. Shit! Mati saja kau! Teriak Laura ingin menendang perut Raina, namun Lilian dengan cepat menarik kaki Laura hingga Laura terjerembab jatuh dan lagi keningnya harus terbentur ubin keramik lantai rumah sakit itu. Kak, kepalaku! Teriak Laura. Nggak usah sampai berlutut gitu dong sapu-sapu. Jadi gak enak. Kalau perlu cium dulu dong kaki Tuan Putri ini. Ucap Raina kini meletakkan kakinya di bagian tangan Laura yang tepat berada di depan kaki Raina. Sendalku kotor sekali. Ucap Raina kini menginjak tangan Laura dengan sendalnya sambil membersihkan telapak kaki sendal itu di atas tangan Laura. Aksial! Teriak Laura ingin menarik kaki Raina agar jatuh, tapi Raina lebih dulu menendang keras hidung Laura. Rasakan ini, Mati kau! Patah nggak hidungnya? Jangan lupa operasi lagi nanti.
Teriak Raina seperti anak kecil. Saat Lilian mau memiting tangan Laura, tiba-tiba Dokter Diki datang. Stop! Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian mengacaukan ketertiban rumah sakit ini? Teriak Dokter Diki. Saat inilah kesempatan Laura, dia bangun dan kemudian dia mendorong tubuh Raina dan kemudian lari. Abangsat! Teriak Raina. Kemari kau nenek lampir tua! Dasar tante girang! Teriak Lilian, ingin mengejar Laura tapi Raina hampir terjatuh dari dorongan Laura. Dia jauh lebih peduli dengan Raina dibanding wanita seperti Laura. Nyonya? Ucap Lilian langsung menolong Raina. Kalian, mengapa membuat kekacauan di rumah sakit ini? Dan aku tidak peduli statusmu. Sungguh rendah sekali. Apa kau mendadak jadi wanita kaya setelah bertemu dengan Elvano? Ucap Dokter Diki kepada Raina. Raina masih mengelus-elus perutnya. Kalian aman di dalam sayang, ucap Raina sangat pelan. Namun setelah itu dia menatap dokter itu. Mengapa kau berteriak, ha? Kau pikir kami tuli? Lagi pula aku menjadi kaya sekalipun bukan hasil dari mulutmu itu. Kau saja sangat sombong baru jadi dokter. Wow, kakakku jauh lebih hebat dibanding dirimu. Sinis Raina. Jika saya tidak berteriak, Anda tidak mungkin mendengarkannya. Jelas kau baru dalam keluarga ini, jadi jangan berlagak seperti besar. Ucap dokter itu kepada Raina. Raina menatap tajam ke arah dokter itu dari atas sampai bawah. Dia tatap semua dengan intens dokter itu. Nyonya, mengapa kau diam? Bisik Lilian. Aku sedang memikirkan nama hewan yang cocok untuk dokter aneh ini, ucap Raina menjawab bisikan Lilian juga dengan berbisik. Kau! Apa kau tuli keluar? Teriak dokter itu kepada Raina. Siapa kau melarangku keluar? Dan kau? Gajah laut! Diamlah! Kau tahu suamiku saja tidak pernah membentakku jika tidak karena keras kepalaku. Dan kau? Gajah laut! Seharusnya kau ngurus sendiri dulu baru pasien. Untuk pertama kali aku melihat dokter dengan wajah aneh sepertimu. Cetus Raina dengan santai. Sedangkan Matthew menatap sendu wajah cantik itu. Semakin dia melihat Raina, dia semakin melihat sosok istrinya dalam Raina. Nak, sudah tenangkan dirimu. Ucap Matthew dengan lembut. Mendengar suara Matthew, kini pandangan Raina ke arah kakek lampir itu. Kakek lampir, are you okay? Ucap Raina melihat keadaan menyedihkan Matthew. Aku tidak apa-apa, nak. Mau apa kau kesini? Elvano tidak melarangmu? Ucap Matthew, matanya berbinar melihat menantunya. Kadalair itu sangat mencintaiku. Dia hanya sedikit bawel ketika tahu harus menemuimu. Ucap Raina dengan santai. Matthew, maafkan aku. Kau memang sahabatku, tapi menantumu ini sudah membuat keributan di sini dan aku harus mengusirnya. Ucap dokter itu masih sinis dengan Raina. Wah, parah nih dokter. Om dokter tua, kalau ngomong jangan asal nuduh ya. Itu mulut pernah di streplas tidak? Yang buat keributan nenek tua tadi. Cetus Lilian dengan sinis. Kau! Diamlah adik kecil. Apa kau mau ikut masalah ini? Wah, penghinaan ini. Kau bilang aku adik kecil. Kau tahu aku bisa membuat banyak adik kecil. Jadi kalau ngomong itu dipilih-pilih. Entah kenapa sejak aku melihatmu kau begitu sinis dengan Nyonya Raina. Punya beban hidup apa Anda? Salah masalah hidup apa? Teriak Lilian kepada dokter Diki. Kalau beban hidup dia banyak tuyul kecil. Bawa badannya saja dia susah, haha. Bisik Raina kepadanya. Badannya besar, kakinya pendek. Ucap Lilian berbisik. Oh, aku ingat satu lagu saat kecil. Bisik Raina kepada Lilian. Lagu apa? Jawab Lilian. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Haha. Ucap Raina tertawa. Hahaha, tinggal tambah bulu Nyonya.
Dia habis waxing, jadi bulunya hilang. Balas Raina. Jelas bisik-bisik dua wanita ini membuat Dokter Deki semakin panas. Dokter Deki mencengkeram lengan Raina dengan erat menarik wanita itu keluar. Aksinya itu membuat Raina terkejut dan merasa kesakitan karena genggam itu. Deki, stop it! Jangan sakiti menantuku, sialan! Ucap Matthew ingin membantu Raina, namun kakinya sulit sekali untuk digerakkan. Lillian dengan kesal menendang keras bokong Deki. Tingkung, sialan! Pekik Lillian. Namun tenaga Deki lebih besar dari Lillian sehingga saat kaki Lillian melayang pria itu biasa saja. Lepaskan tanganmu! Suara bariton Hendra kini mencekam suasana di sekitar ruangan itu terlebih lagi. Tangannya mengarahkan sebuah gelak miliknya ke arah Dokter Deki. Ah shit! Aku kira dia hanya berdua. Guman Deki dalam hati, dia langsung mengangkat kedua tangannya. Beraninya kau menyentuh Nyonya Berovan. Kau akan mati setelah ini. Cetus Hendra kini dia mendekat ke arah monyet kecil itu. Lama sekali kau. Kau tahu, lihat tadi ikan sapu-sapu ada di sini. Ucap Raina kesal. Maafkan aku, Nyonya. Tiba-tiba perutku sakit. Jawab Hendra. Dan kau? Lihat saja, setelah ini kau akan tahu rasanya kehilangan tangan setelah Tuan Elvano melihat ini. Ucap Hendra kini kepada Deki. Udah, biarkan dokter gajah laut ini pergi. Ucap Raina tiba-tiba dingin. Nyonya, kau tidak apa-apa? Ucap Lillian. Aku tak apa-apa. Kalian semua keluar dari ruangan ini. Aku ingin berbicara dengan kakek lampir ini. Dan kau dokter sialan, urusan kita belum selesai. Sekarang selamatkan dirimu sebelum kau mati sia-sia. Ucap Raina. Raina melihat sebuah tumbler minuman di dekat dia berdiri, ada sebuah meja. Raina mengambil tumbler itu, kemudian mendekat ke arah Dokter Deki. Kau tahu, aku membenci seorang pembunuh, dan kau tahu waktumu akan habis sebentar lagi, terlebih lagi bekas merah ini. Ucap Raina berbisik, namun tangan lentiknya yang memegang tumbler itu kini memukul bagian vital Dokter Deki hingga terdengar suara dentuman dari tumbler itu. Hendra dan pria lainnya langsung menyentuh bagian utama mereka. Argih! Teriak Dokter Deki. Oh my ghost! Miluku! Cicit Hendra menunduk sambil memegang benda pusakanya. Itu akibat jika kau merusak lengan cantikku, bangsat! Kau tahu suamiku saja selalu marah pada serangga yang membuat tanganku memerah, dan kau bersiaplah menerima amukan kadal airku. Ucap Raina kini melongos menjauhi mereka semua dan mendekat ke arah Matthew, mengambil kantong makanan itu, meletakkan di pinggir brankar Matthew. Dia ambil cheesecake, dia buka dan berikan kepada Matthew. Kemudian dia mengambil smoothies mango, dia beri sedotan dan memberikannya kepada Matthew. Makanlah, kau belum makan kan dari pagi? Ucap Raina lembut, seperti seorang anak perempuan kepada dadinya. Kemudian Raina mengambil smoothies stroberi miliknya, hal sama dia lakukan kemudian meminum smoothies itu, hingga habis setengah. Argih, akhirnya tenggorokanku basah. Ucap Raina dengan polosnya. Sedangkan Deki sudah pergi. Kini Lillian, Hendra ada di kamar itu. Melihat nyonyanya dengan santai menikmati makanannya. Sedangkan Matthew hanya menatap diam, sambil memakan pelan dan sedikit-sedikit kue yang diberikan oleh Raina. Dia tatap wajah polos menantunya itu. Hendra memperhatikan Matthew dengan intens. Tuan, mengapa kau terlihat lesu, dan mengapa kau tidak menolong Nyonya Raina saat digenggam erat oleh dokter? Deki! Cetus Hendra. Maafkan aku tidak bisa melangkah mendekat ke arahnya tadi. Lirih Matthew dengan sendu. Maksudnya? Ucap Lillian bingung. Terakhir kali dia melihat Matthew bisa menggerakkan kakinya. Namun mengapa sekarang bisa tak bergerak? Aku tidak tahu. Sejak kalian pergi kemarin kakiku seperti mati rasa.
ucap Matthew. Hendra, pindahkan rumah sakit kakek tua ini, dan dokternya aku akan meminta dari Kak Belva. Satu lagi selidiki dokter Deki dan dokter yang menangani Mami Daina dulu. Ucap Raina dengan santai sambil memakan makanannya. Sedangkan kini Laura berlari berusaha untuk menjauh dari rumah sakit itu, menuju mobil hitam yang menunggunya di depan labi rumah sakit. Sial! Mengapa dokter sialan itu lama sekali datangnya? Jika dia cepat, bisa saja suntikan itu mengenai jalan sialan itu, dan misi selesai. Gerutu Laura kesal kini memasuki mobilnya dan melenggang pergi meninggalkan rumah sakit itu. Antar aku ke apartemenku, aku harus pergi meninggalkan New York. Aku yakin setelah ini Elvano akan mencariku. Gumanya dalam hati. Dokter bodoh itu harus segera kabur sebelum Elvano mengejarnya. Aku yakin setelah ini Elvano akan mencari orang-orang yang menyentuh istrinya dan mominya. Guman Laura dalam hati. Next Town. Bab 88 Perusahaan. Meninggalkan Raina yang masih di rumah sakit. Kini Elvano kembali ke perusahaan miliknya. Hampir 3 bulan dia tidak datang ke perusahaan miliknya sejak kejadian yang menimpa Raina. Seluruh pekerjaan dia tumpahkan kepada asistennya Hendra. Hendra hanya akan membawa beberapa dokumen untuk ditandatangani oleh founder perusahaan itu. Melenggangkan kakinya menyusuri perusahaan besar itu untuk menuju ruangannya. Tidak ada yang tahu mengenai status bos mereka. Sehingga para karyawan menganggapnya bahwa tuannya masih anti dengan wanita. Namun meskipun begitu sosok Elvano selalu menjadi incaran para wanita. Dari sekian wanita yang mengenalnya tidak ada satupun yang berani memanggilnya dengan sebutan Gabriel. Termasuk Hendra saja dia juga tahu akan menjadi kalang kabut jika dengan berani menyebut nama depan sang mafia dingin itu. Setelah sang Mami Daina kini Raina yang mampu mengalahkan sang tuan dingin. Selamat siang tuan. Tuan! Semua karyawan yang melihat Elvano langsung menunduk dan memberi hormat kepadanya. Berjalan tanpa ekspresi membuat semua tak ada satupun yang berani melakukan banyak hal. Memasuki ruangannya yang sudah lama tidak dia tempati. Sebelum itu, dia sudah meminta Hendra untuk melakukan pendesainan ulang, membuat kamar untuknya dengan ukuran lebih luas dari sebelumnya. Sebelum memasuki ruangannya, Elvano terhenti di depan 5 meter sebelum ruangannya. Ya, tempat sekretaris yang mengatur semua pertemuan dan berkas-berkas yang harus dicek dan kemudian diberikan kepada Hendra dan Hendra yang akan memberikan kepada Elvano. Tapi hari ini asistennya itu sedang menemani Raina istrinya, sehingga untuk pertama kalinya Elvano harus berbicara dengan sekretarisnya itu. Yos! Antarkan seluruh file yang harus diperiksa dan akan ada beberapa orang yang akan datang ke sini. Antar langsung ke dalam ruangan. Ucap Elvano singkat kemudian pergi meninggalkan sekretaris itu. Yos menatap Elvano dengan sangat berbinar. Sudah 5 tahun dia bekerja sebagai sekretaris Beethoven, namun tak sekalipun dia mendengar namanya dipanggil oleh sang founder perusahaan itu. Siap tuan, ucap Yos sekretaris itu. Josephine Afderalim adalah wanita muda, cantik dan seksi sekaligus gadis pintar yang di umurnya 25 tahun sudah menjadi sekretaris di perusahaan besar di New York. Banyak para petinggi yang datang ke perusahaan Beethoven tertarik dengan Yos, tapi tidak ada satupun di antara mereka menjadi perhatian Yos. Entah siapa yang ditunggu wanita muda, cantik dan pintar ini. Oh my God! Oh my God! Please, ini mimpi atau enggak sih? Ya Tuhan, ini pertama kalinya Tuan Elvano menyapaku. Ucapnya begitu girang. Baik, mana kalian file-fileku sayang? Aku harus memberikan tampilan terbaikku. Ujarnya sambil menatap cermin kecil yang ada di sebelah komputer miliknya. Merapikan penampilannya dan mulai menyiapkan apa saja yang akan dia jelaskan. Dan berikan kepada Tuan Elvano. Sedangkan di ruangan Elvano melirik telepon genggamnya. Dia melihat wajah istrinya, ya foto pertama kali yang Raina kirim sebelum akhirnya mereka saling mencintai. Sepertinya monyet kecil itu sedang asik dengan makanannya, gumanya dalam hati. Dia melihat foto hasil USG kandungan istrinya itu. Kalian bertiga, aku peringatkan kepada kalian bertiga, jangan pernah mengambil perhatian istriku jika kalian datang ke dunia, kalian ingat itu.
Ucap Elvano pada gambar USG itu sambil tertawa melihat ukuran janin itu. Sementara kini Raina sedang menikmati makanannya bersama Lillian, Hendra, dan Matthew. Matthew terus memperhatikan wajah Raina, tak ada sedikit pun jarak kepada Lillian dan Hendra, tidak seperti Nyonya pada umumnya yang menganggap status mereka untuk menghina para bawahan yang bekerja untuknya. Begicot, urus segera pemindahan kakek lampir ini, dan aku akan menghubungi kakak untuk menanyakan dokter khusus untuk kakek lampir ini. Ucap Raina kepada Hendra. Kemudian Raina mengambil telepon genggamnya. Dia lihat wallpaper fotonya dengan Elvano. Kau tampan sekali kadal airku, ucapnya dalam hati sambil tersenyum. Dia menghubungi sang kakak. Sambungan telepon. Belva, oh halo. Raina, kakak. Belva, ada apa? Raina, mengapa suaramu terdengar senduka? Apa yang terjadi? Belva, Salsa. Raina, Kak Salsa kenapa? Belva, kami harus segera kembali ke Italia. Terima kasih untuk semua. Kakak akan memberitahumu saat kami sudah sampai ke Italia. Dan ada apa? Mengapa kau menelponku? Kau baik-baik saja? Raina, baiklah Kak, tapi jika kau perlu sesuatu kau bisa menghubungiku. Sebenarnya aku mau minta tolong kakak untuk mencarikanku dokter. Dadinya Gabriel tiba-tiba tidak bisa berjalan, aku khawatir ini semua ulah seseorang. Belva, aku akan memberitahu dokter kandunganmu nanti. Aku akan memintanya untuk menghubungi Dr. Richard Marks, dia adalah teman satu tim kakak saat kakak masih bekerja di rumah sakit. Kalau begitu kakak tutup dulu. Kau baik-baik saja kan? Raina, thank you Kak, aku baik-baik saja. Kandunganku sudah berusia 10 minggu. Belva, baiklah, kakak harap kau bahagia di sana. Dan jaga diri dengan baik. Love you. Raina, iya Kak. Love you too, ucap Raina kini mematikan sambungan teleponnya. Setelah selesai, Raina kembali menatap ke arah Hendra. Begicot, urus kakek lampir, bawa dia ke rumah sakit tempat aku dirawat, temui dokter pribadiku dan katakan kalau Kak Belva memintamu dan ya mana kunci mobil, aku ingin menemui suamiku. Ucap Raina kepada Hendra. Aku yang akan mengantar Nyonya. Ucap Hendra kini. Jika kau mengantarkanku, siapa yang akan mengantar kakek lampir ini? Ucap Raina sinis. Dia punya pengawal, lagi pula tanggung jawabku bukan dia tapi Nyonya. Tenanglah. Aku akan baik-baik saja, aku akan ke sana bersama Lillian dan yang lainnya. Aku khawatir jika dia tak bersamamu maka kakek lampir ini akan terkena masalah. Jangan buat kejadian pada Mami Daina terulang, kau paham? Ucap Raina kini dengan serius membuat Hendra tak berkelik. Memberikan kunci mobil Rolls-Royce Ghost kepada Nyonya tengilnya itu. Tapi Nyonya, aku takut Tuan akan menghabisiku jika aku tidak mengantarmu. Tenanglah, aku yang akan mengurusnya. Setelah selesai mengurus semua kebutuhan kakek lampir ini, kembalilah ke perusahaan. Ucap Raina kepada Hendra. Dan Hendra hanya mengangguk setuju. Kakek lampir, aku izin pergi, jaga dirimu dengan baik dan makanlah. Sakit saja butuh tenaga. Ucap Raina kini melenggang pergi diikuti oleh Lillian. Kinio sekretaris itu mengetuk pintu ruangan founder perusahaan itu. Terlihat kini Elvano sedang fokus dengan komputernya dan file-file miliknya. Permisi Tuan. Ucap Yos dengan suara lembut. Entah itu suara asli atau suara untuk menggoda Elvano. Dengan membawa beberapa file dalam pelukan tangannya. Tanpa melihat sosok sekretaris itu, Elvano meminta filenya di atas mejanya. Dengan sedikit membungkuk Yos meletakkan file-file itu. Ya sedikit memperlihatkan bagian dada montok milik. Jika sudah selesai kau bisa keluar, ucap Elvano dengan sinis. Jelas ucapan itu membuat Yos tersinggung. Bagaimana tidak sedikit pun Elvano tak meliriknya. Baik Pak. Ucap Yos dengan kesal kini meninggalkan ruangan itu. Ah sial, mengapa dia begitu sulit untuk didekati? Padahal aku sudah berusaha sekuat mungkin. Guman Yos dalam hati. Kini dia kembali ke meja tempat dia bekerja,
berusaha keras untuk mendapatkan hati tuan besar di perusahaan itu. Di lantai bawah lobi perusahaan itu, kini ada beberapa orang yang datang diundang oleh Hendra. Mereka adalah orang tua dari teman-teman Raina yang menghina Raina saat di resto tempat Raina membeli es krim bersama Elvano kemarin. Mereka adalah direktur perusahaan kecil, dan ada beberapa yang juga perusahaannya bergerak dengan Beethoven Group. Terkenal menjadi investor yang ada di beberapa perusahaan kecil maupun besar membuat nama Gabriel Elvano Beethoven terkenal sebagai sosok muda yang sukses. Yos mendapatkan informasi dari resepsionis di bawah jika ada beberapa orang yang harus bertemu dengan bos besar itu. Sebagai sekretaris Yos harus menanyakan pada sang bos. Bagaikan kesempatan lagi, terukir senyuman jahat dari sang sekretaris. Mengetuk pintu itu dengan hati-hati, menunggu sampai sang tuan menyuruh membuka pintu itu. Yos masuk lagi, dia juga masih memperhatikan bosnya yang masih fokus dengan komputer dan filenya. Namun kali ini dengan kondisi jas Elvano telah terlepas hanya tinggal kemeja yang kini kancingnya dilepas dua, sehingga dada bidang itu sedikit terlihat, terlebih lagi lengan kemeja itu dinaikkan ke atas, sehingga Elvano semakin terlihat seksi. Jangankan Yos, jika Raina yang melihat itu maka monyet kecil itu akan menerkam suaminya itu. Tuan, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda. Mereka mengatakan bahwa Tuan Hendra yang meminta mereka datang. Ucap Yos sama dengan suaranya, tapi kali ini terdengar sedikit manja. Biarkan mereka menunggu, aku sedang mengerjakan ini. Ucap Elvano dengan sangat datar. Baik Tuan. Ucap Yos kini sambil menatap wajah tampan itu. Elvano melirik wanita yang masih terpaku membisu di hadapannya kini, dengan pandangan tajam dia menatap wanita itu. Mengapa belum pergi? Apa tugasmu hanya berdiri di situ? Ujar Elvano dengan tegas, dan kedua kalinya dilakukan seperti itu membuat Yos semakin tertantang untuk mendekati bos cuek dan dingin itu. Maaf Pak, saya permisi. Ucap Yos kini pergi meninggalkan Elvano. Bagaikan lepas dari pantauan dua orang yang selalu meributkan ini itu terlihat sumringah dari wajah Raina melihat mobil mewah itu. Ini yang namanya lepas dari kadal dan bekicot, haha. Ucap Raina terkekeh. Nyonya kau yakin ingin membawa mobil ini? Ucap Lilian kepada Raina. Menurutmu? Ayo cepat. Aku begitu merindukan suamiku. Ucap Raina kini masuk ke dalam kemudi mobil sport itu. Disusul oleh Lilian, namun matanya menatap tangan Raina yang terluka. Nyonya! Tangan ada memerah dan terluka. Ucap Lilian panik. Tenanglah, ini takkan membuatku mati. Ucap Raina kini menancap pedal gasnya. Hei tuyul, pakai seatbeltmu, kau ingin mati terjedot. Ucap Raina terkekeh. Rolls-Royce Ghost itu kini berada tepat di depan Beethoven Group, gedung yang menjulang tinggi. Termasuk salah satu gedung pencakar langit di New York itu terlihat sangat mewah dan indah. Tak butuh waktu lama kini mobil itu sudah berada di basement perusahaan Beethoven Group. Aku tak menyangka bisa menginjak perusahaan ini, Nyonya, ucap Lilian tertegun. Haha, kau hanya membayangkan menginjaknya tuyul. Bagaimana denganku, haha, aku adalah istri dari pemiliknya, ahaha. Ucap Raina terkekeh. Tapi, apa semua karyawan tahu Nyonya? Ucap Lilian bertanya kepada Raina. Sepertinya tidak. Ucap Raina kini memikirkan apa yang dikatakan Lilian benar. Bagaimana jika kita dilarang masuk, Nyonya, ucap Lilian kembali. Kalau begitu mari kita membuat drama, haha, ucap Raina dengan tengilnya. Maksudnya? Kau sangat bodoh Lilian, sudah ikuti saja. Ucap Raina kini mengambil sebuah laps glass miliknya dari tasnya. Kemudian memakainya di bibir mungilnya. Kemudian memberikan kepada Lilian. Pakailah, setidaknya kau tidak terlihat pucat, ujar Raina memberikan lip gloss itu. Tapi Nyonya, Anda yakin membiarkan saya memakai ini? Ucap Lilian merasa tidak enak jika harus memakai milik Nyonya besar itu. Pakailah, bibirmu tidak mengeluarkan racun kan? Jadi it's okay.
Ucap Raina kini keluar dari mobil mewah itu. Masuk ke pusat labi utama. Raina terlihat sangat sederhana, cantik dan terlihat sangat mempesona. Meskipun terlihat sangat sederhana, siapa sangka harga outfit wanita itu mencapai jutaan dolar. Permisi, bolehkah saya bertemu dengan Tuan Gabriel? Ucap Raina dengan sangat ramah dan lembut. Resepsionis itu menatap Raina dari atas sampai bawah. Menatap dengan rendah. Bagaimana bisa orang berpakaian sangat sederhana dan tanpa polesan bisa masuk ke dalam perusahaan besar itu, terlebih lagi Raina dengan polosnya menyebut nama depan sang founder itu. Maaf, apa Anda sudah membuat janji dengan Tuan Elvano? Ucap pegawai itu dengan nada merendahkan Raina. Mendengar itu Lilian memegang tangan sang nyonya, namun Raina hanya tersenyum kepada Lilian. Lilian hanya mengikuti permainan sang nyonya besar. Aku sudah membuat janji padanya. Ucap Raina dengan santai sambil memerhatikan kuku cantiknya. Tuyul kecil, kita harus ke salon besok. Lihat kukuku patah akibat si nenek lampir. Ucap Raina berbisik kepada Lilian. Maaf nyonya, menurut sekretaris Tuan Elvano. Tuan Elvano tidak memiliki janji apapun dengan seseorang, selain dengan orang-orang itu. Dan mereka pun bisa di situ karena sudah ada janji dengan asisten Tuan Elvano. Ucap resepsionis sambil menunjuk ke arah orang-orang yang adalah orang tua dan juga teman-teman yang dulu seangkatan dengan Raina. Baiklah katakan pada sekretarisnya, monyet kecilnya menunggunya di bawah. Katakan itu dengan jelas, jika tidak kau akan tahu masalah apa yang akan kau hadapi. Ucap Raina dengan sinis. Kini Raina melangkah menuju ruang tunggu itu. Tersenyum manis dan terlihat sangat santai dan elegan. Wah, tukang halu kita datang nih. Mengaku jadi istri Tuan Elvano ternyata hanya settingan. Ucap Helen dengan sinis kepada Raina. Nona Helen Peter, Yaya putri pemilik tunggal perusahaan Peterly Group. Bersama dengan Tuan Peter yang terhormat. Selamat datang di Beethoven Groups. Ucap Raina dengan memberikan senyuman sinisnya. Lihat Dad, bagaimana sombongnya putri dari Delisen Patra ini. Ucap Helen dengan merengek di lengan sang Dedi. Delisen mantan pegawai OD di perusahaan kita, yang dipecat karena ketahuan mencuri ratusan dolar dari perusahaan kita. Ucap Peter dengan rendah kepada putrinya. Haha, Raina. Raina. Kau tahu aku melihat ibumu dengan pria lain dan kau tahu dia menggendong seorang bayi. Ucap Beatrix teman yang ikut selalu dalam perundungan Raina. Lihatlah Raina, kau tak sebanding dengan kami. Kau hanya ibaratkan debu yang tak berharga masuk dalam perusahaan Beethoven. Ucap Lucy kepada Raina dengan sinis memerkan jam tangannya. Pergilah nak, sebelum kau malu ada di sini. Apa kau masih punya muka? Anak seorang pencuri, penjudi pemabuk dan kedua orang tua tidak ada yang beres ada di Beethoven Group itu sangat memalukan. Ya, sangat-sangat menyedihkan. Ucap Pater kepada Raina. Dan ya aku lupa Raina, kau tidak hadir saat acara perpisahan sekolah karena kau malukan. Acara itu hanya didatangi oleh orang-orang hebat, sedangkan kau hanya seorang part-time pengantar makanan. Ucap Lucy dengan sombong. Raina masih asik mendengar setiap hinaan dari teman-temannya dulu. Lilian, kau sudah rekam semua omongan mereka? Ucap Raina dengan santai dan dia berdiri. Sudah nyonya, filenya akan segera sampai kepada Tuan. Ucap Lilian mengotak-atik telepon genggamnya. Jangan dulu. Aku ingin menikmati setiap kehancuran mereka dulu, membiarkan mulut para burung beo ini berbicara sepuas mereka. Satu nggak punya otak, satu otaknya mau dengerin anaknya yang bodoh dan ya. Terima kasih sudah mengenal orang tuaku sejauh itu. Berarti Anda Tuan Peter sangat mengagumi sosok Delisen pastinya. Dan kau Wilter John, apa kau tahu putrimu Beatrix pernah melakukan hal tidak senonoh di kamar mandi pria? Menikmati setiap kentalan dari kelamin pria dengan wajah nafsunya itu sangat memalukan. Dan kau Kenzo Achris Latwig. Apa kau tahu putrimu ini Lucy Gracia Latwig sangat senang pergi dengan pria tuahannya untuk jam.
sepatu dan tas branded itu. Dan ya terakhir Helen Peter, sepertinya kau dan dadimu ini lupa 75% investor dari Peterlee adalah Beethoven Groups. Aku ingin lihat bagaimana 75% itu ditarik plus dengan semua kerugian yang dilakukan perusahaan Peterlee terhadap Beethoven Group. Ucap Raina dengan terlihat sangat santai dan tenang. SYLANN, tutup mulutmu! Teriak Helen kepada Raina. Santai dong, jangan gugup gitu. Tenang saudara-saudara, aku saja terlihat santai. Dan kalian tunggulah di sini. Aku akan datang sebentar lagi. Ucap Raina menunjukkan tas Hermesnya. Kemudian dengan sengaja Raina mengeluarkan handphone keluaran terbaru miliknya. Meskipun telepon itu sama seperti ketiga wanita itu, tapi mereka tahu harga telepon genggam itu, dan Raina dengan tingkah tengil dan absurdnya mengelurkan kunci Rolls-Royce Ghost-nya itu, memamerkan logo kunci U, untuk memanasi keenam manusia itu. Terlebih ketiga pria tua itu yang pasti mereka tahu kunci dan harga mobilnya. Lilian, tadi mobil kita udah diparkir dengan baik kan? Aku takut ada mobil lain yang menyenggolnya. Ucap Raina kepada Lilian. Kalau lecet tinggal ganti nyonya atau pilih dari garasikan koleksi tuan, masih banyak, ucap Lilian sama tingkahnya dengan Raina. Hahaha, orang kaya bebas. Ucap Raina tertawa. Lily, tanyakan pada pegawai, atau OB di sini di mana ruangan Gabriel. Kita akan ke sana tanpa persetujuan sekretaris dan sebagainya. Persetan semua, aku ingin memeluk tubuh suamiku. Ucap Raina dan Lilian bergegas langsung menanyakan kepada orang-orang di situ. Haha, berlagak saja kau putri seorang pencuri. Lihat saja sebentar lagi kau akan dipermalukan. Cetus Peter. Ya. Lakukanlah Pak Tua Beo, aku menunggu saat itu. Balas Raina dengan sinis. Kemudian Lilian membisikkannya kepada Raina tempat ruangan Elvano. Raina kemudian memasukkan kembali semua barang-barangnya ke dalam tas, dan melenggang pergi ke arah lift. Aku lelah sekali. Ucap Raina dengan sangat lesu. Seharusnya nyonya berbaring saja di mansion, balas Lilian kini membantu Raina berjalan dengan memapah tubuh yang jauh sedikit lebih tinggi dari Lilian. Namun semua tidak berjalan mulus, saat sudah di lantai atas, langkah mereka dihalangi oleh pengawal. Pak! Seharusnya aku meneriaki kadal air itu saja. Gerutu Raina dengan sangat kesal. Bab 81